Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia pada mata kuliah Matematika Dasar 2 pada minggu ke-13. Ya, pada minggu ke-13 ini kita akan membahas subtopik 12.9 mengenai metode pengali Lagrange ya. Nah, metode ini akan digunakan untuk menentukan nilai ekstrim fungsi dua peubah atau tiga peubah gitu ya dengan kendala tertentu. Kita kemarin itu mencari nilai ekstrim untuk fungsi dua peubah pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kan kita sebut sebagai domainnya ya. Domainnya terbatas atau berada di lingkaran berpusat 0,0 dan berjari 1. Nah, kalau misalnya ini dibawakan kepada fungsi dengan kendala, ya ini juga bisa ya dikatakan fungsi dua peubah dengan kendala. Nah, ini yang kendalanya gitu ya. Kendala itu maksudnya adalah syaratnya gitu ya. Nah, kemudian pada kasus mencari luas minimum kotak ya dengan volume 1 desimeter pangkat 3, nah ini juga termasuk fungsi dengan kendala yang mencari nilai ekstrim fungsi dua peubah ya. Ini berapa ya? Peubahnya kemarin 3 ya dengan kendala. Nah, kendalanya apa ya? Kendalanya volume ini. Jadi ada syaratnya, kita mau mencari luas permukaan tapi bersyarat volumenya harus 1 gitu. Jadi ini dua contoh ini ya yang menjadi contoh fungsi dua peubah dengan kendala. Nah, kalau misalnya kita bisa tuliskan, nah masalah nilai ekstrim dengan kendala itu jadinya ada dua ya yang kita bahas di sini. Pertama itu adalah fungsi dua peubah dengan kendalanya itu adalah ya fungsinya fx, y dan kendalanya gx, y. Gx, y sama dengan 0. Jadi kendala itu nanti akan kita samakan dengan 0. Kalau nilai ekstrim itu adalah berupa fungsi gitu ya. Nah, kalau kendala itu nanti berupa persamaan fungsi yang sama dengan 0. Kemudian masalah yang kedua itu adalah fungsi tiga peubah ya. Dengan kendalanya juga fungsi dalam tiga peubah namun kita samakan dengan 0 gitu. Nah, catatan di sini f dengan ya fungsi f tadi baik itu dua peubah atau tiga peubah ini disebut juga dengan fungsi objektif. Sedangkan fungsi g ya, yang gx, y dan gx, y, z itu adalah disebut juga dengan fungsi kendala. Nah, kita coba ya lihat pembahasan pada kasus peminimuman luas pada kotak kemarin itu. Nah, pada soal tentang kotak, kita ingin mencari nilai minimum dari luas permukaan kotak. Tapi dengan syarat volumenya harus sama dengan 1. Nah, ini sudah berupa formula atau rumus ya di sini. Nah, ini rumus L atau rumus luas ini berupa fungsi dua peubah. Kemudian kendalanya adalah volume, di mana volume itu rumusnya ya seperti ini ya. X dikali Y dikali Z sama dengan 1. Jadi di sini X itu adalah panjang, Y itu adalah tinggi, Z itu adalah lebar, atau boleh dibalik juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi di sini fungsi kendalanya itu adalah si dia ini. Nah, ini ya. Fungsinya gx, y, z. Sorry, jadi L ini adalah fungsi tiga peubah. Tadi saya sebut dua peubah ya. Jadi dia tiga peubah ya. Bisa dilihat ada x, y, dan z. Begitu juga dengan fungsi kendalanya juga berupa fungsi tiga peubah. Nah, karena kita kita tahu ya tadi fungsi kendalanya itu berupa persamaan ya. Jadi pada akhirnya nanti dia ini x, y, z nanti dikurang 1. Nah, ini kita samakan dengan 0 gitu ya. Oke, sekarang untuk soal ini kita dapat mensubstitusi. Nah, sebenarnya dengan cara pengerjaan yang kemarin ya, kita bisa mensubstitusi z sama dengan 1 per x, y pada L ya. Jadi kita dari sini kita memperoleh satu persamaan ya, bisa z sama dengan mungkin
Nanti bisa juga Y sama dengan, tapi di sini saya pakai Z sama dengan 1/X, Y. Jadi kita pakai yang ini aja. Lalu kita substitusi pada rumus luas yang ini. Nanti dia akan diperoleh fungsi dua peubah nantinya L-nya ini. Nah, ketika sudah punya fungsi dua peubah, kita udah bisa nih mencari nilai minimumnya itu dengan dengan menguji turunan kedua. Jadi turunan kedua ini kemarin kan kita gunakan untuk fungsi dua peubah ya. Jadi kita mesti ubah dulu nih si L ini ke fungsi dua peubah, yakni dengan cara mensubstitusi Z sama dengan 1/XY. Nah, sebenarnya kasus ini juga bisa ya diselesaikan dengan metode Lagrange. Nah, bagaimana caranya ya? Kita coba ya nanti. Oke, yang ketiga itu juga kita menyelesaikan fungsi XY dengan kendala. Jadi kendala yang ini itu kemarin kita sebut juga sebagai domainnya ya. Biasanya kan kalau misalnya diberikan fungsi itu nggak diberikan domainnya yang kita kerjakan sebelumnya itu ya. Nah, namun kalau ada domainnya ditentukan tertentu gitu ya, terbatas misalnya. Nah, di lingkaran di cakram ya ini cakram berbentuk lingkaran gitu ya. Nah, otomatis cakram atau lingkaran ini akan menjadi kendala untuk fungsi ini seperti itu. Nah, kemarin kita mengerjakannya ya untuk soal ini kita tidak mungkin ya mensubstitusikan Y sama dengan positif negatif 1 dikurang X kuadrat dipangkat setengah pada persamaan F-nya. Nah, ya akan rumit lah nanti. Jadi ada kalanya Y diganti positif, negatif gitu. Jadi kita kemarin mendekatinya dengan melakukan parameterisasi gitu ya, parameterisasi gitu dengan mengambil X-nya itu sama dengan cos theta dan Y-nya itu sama dengan sin theta, yang mengakibatkan nantinya si F ini akan berupa fungsi dengan parameter theta, atau dia nanti adalah fungsi satu peubah. Jadi X dan Y-nya diganti dalam theta semuanya. Nah, karena dia sudah dalam satu peubah, nanti kita bisa nih mencari nilai minimum atau ya nilai ekstrim dari F ini dalam satu peubah gitu. Jadi cukup digunakan mencari nilai ekstrim di bab pada semester 1 gitu. Jadi satu peubah ya di sini. Nah, jadi seperti itu ya cara kita menentukan nilai ekstrim untuk fungsi dua peubah ataupun ini tiga peubah ya. Kita kalau yang tiga peubah ini disubstitusi ya fungsinya ke fungsi kendalanya ke fungsi objektif. Kalau yang ini fungsi kendalanya itu diubah ke bentuk ya kita ubah ke bentuk parameternya gitu ya, sehingga nanti dia berupa fungsi satu peubah. Nah, sebenarnya yang fungsi XY ini juga bisa nih didekati dengan secara geometri gitu ya. Kita bisa gambar di sini yang warna biru lingkaran warna hijau ini itu adalah cakram tertutup ya, yang merupakan kendalanya ya. Kemudian fungsi F itu di sini ya ini nggak cuman ada satu ya, ini kan peta kontur ya. Jadi nggak cuman ini aja, ada banyak ya. Di sini juga ada seharusnya ya. Nah, namun di sini ya nilai ekstrim itu tercapai di titik-titik di mana kurva ketinggian bersinggungan dengan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Jadi makanya yang digambar kurva ketinggian yang digambar itu hanya kurva ketinggian yang bersinggungan dengan si lingkarannya saja. Padahal kan sebenarnya kalau kurva ketinggian untuk XY ini ada ya berlayer-layer ya di sini. Nah, bahkan di sini juga ada ya. Nah, jadi sebenarnya di sini juga ada. Ya. Kalian cek aja ya di grafik 3 dimensinya. Nah, atau bisa dilihat di peta konturnya juga. Nah, namun kenapa kita nggak tuliskan semua, gambarkan semuanya? Ya karena yang akan memberikan nilai ekstrim itu adalah kurva ketinggian yang bersinggungan dengan lingkaran. Makanya yang digambar itu yang bersinggungan aja. Nah, mana titik-titiknya ya? Titik-titiknya yang ini nih.
ya. Bisa dilihat di sini sudah dibuatkan titik-titiknya ya. Dan berdasarkan kurva ketinggiannya, kurva ketinggian yang berwarna biru ini adalah kurva ketinggian yang di atas sumbu X gitu ya. Jadi di atas bidang XY. Jadi maksudnya Z-nya positif yang ini nih, ya, yang dia ini. Ini dengan ini. Kalau ini adalah Z-nya negatif atau nilai fungsinya negatif. Oke, sekarang nah, di titik-titik kurva di titik-titik tersebut ya, yang ini kurva ketinggian dan kurva kendala ya. Kurva ketinggian itu yang ini dan kurva kendala itu yang ini. Kurva kendalanya berupa lingkaran ya. Itu mempunyai vektor singgung yang sejajar ya. Jadi kalau vektor singgung karena dia bersinggungan ya pasti sejajar ya. Jadi kalau vektor singgung itu kan ya bisa ke sini ya. Jadi dua-duanya itu sejajar ya, sejajar. Ya di sini catatannya sejajar, tapi searah atau tidak ya itu nggak dijamin gitu ya. Nah kemudian jadi di titik-titik tersebut vektor gradiennya ya juga sejajar jadinya. Nah vektor gradien itu tegak lurus ya terhadap kurva ketinggian. Nah makanya di sini mestinya kalau digambar ya pokoknya dia harus tegak lurus aja gitu. Nah jadi di sini vektor gradien untuk si F itu adalah ini. Nah, gini ya lambangnya. Dan vektor gradien untuk si G ya, si kurva kendala ini kan juga punya vektor gradien gitu. Nah, ini vektor gradiennya adalah del G gitu. Nah, karena vektor singgungnya itu sejajar ya otomatis vektor gradiennya itu juga akan sejajar juga ya. Nah, jadi karena dia saling bersinggungan ya makanya vektor gradiennya nanti saling sejajar. Nah, cuman masalahnya di sini kita nggak tahu nih apakah dia itu nanti sejajarnya berlawanan arah atau searah gitu ya. Nah, makanya untuk untuk merumuskan itu makanya ada di sini lambda. Nah, lambda ini nanti yang akan menunjukkan bagaimana hubungan antara vektor gradien di F dengan vektor gradien di G. Nah, jadi dia itu sejajar saja, tidak ada jaminan sama, ya, tidak ada jaminan dua vektor ini sama ataupun searah begitu. Makanya di sini dibuat saja vektor gradien F itu sama dengan lambda kali vektor gradien G. Jadi bisa saja lambdanya negatif nanti, bisa berupa pecahan, bisa berupa bilangan bulat ya. Makanya di sini lambda ini yang disebut dengan pengali Lagrange gitu ya, pengali Lagrange. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu sebenarnya metode Lagrange. Untuk mencari nilai ekstrim dari fungsi F dengan kendala GP ya, P di sini itu titik ya. Titik baik itu X, Y atau X, Y, Z. Jadi boleh 2 peubah, 3 peubah ya. Di sini kita bahas 2 ini aja. Nah, kalau misalnya kita akan mencari suatu nilai ekstrim pada fungsi 2 peubah atau 3 peubah dengan kendala GP yang sama dengan 0. Nah, kita akan diminta untuk menentukan titik P-nya dengan pengali Lagrange lambdanya, di mana dia akan memenuhi persamaan seperti ini. Oke. Nah, dan juga GP-nya ini ya, itu harus sama dengan 0. Jadi di sini ya mungkin kalau ini lambang P-nya itu ini ya, tebal, di sini pakai bar. Jadi sebenarnya sama aja ya. Jadi dia menunjukkan bahwa titik gitu ya. Titik yang berupa ya titik gitu aja lah. Nah, titik-titik P yang diperoleh merupakan titik kritis. Jadi titik P nanti yang diperoleh itu adalah merupakan titik kritis ya. Di F yang memenuhi kendala GP sama dengan 0. Dan bilangan lambda itu disebut dengan pengali Lagrange yang bersesuaian gitu. Oke. Nah, ada catatannya di sini. Metode Lagrange itu tidak memberi kesimpulan
apakah titik kritis tersebut merupakan titik ekstrim atau bukan. Jadi nanti kalau misalnya kalian mendapatkan, oke, P-nya sama dengan 1,2,3 gitu. Nah, titik ini tidak memberi kesimpulan, oh ini adalah titik maksimum gitu. Bukan, ini titik minimum misalnya. Bukan ya, jadi metode Lagrange itu tidak memberi kesimpulan suatu titik yang dihasilkan itu atau titik kritis itu adalah titik ekstrim atau bukan, itu tidak diberikan kesimpulan itu. Nah, bagaimana cara menentukan dia titik ekstrim atau tidak? Ya, kita butuh argumentasi lain. Jadi argumentasi lain ini maksudnya adalah kalau misalnya ya kalian memperoleh oke, titik kritisnya yang diperoleh hanya satu, ya otomatis ya dia bisa ya kita simpulkan apakah dia itu nilai maksimum atau minimum ya. Kita bisa uji langsung ke si fungsinya gitu. Nah, kalau misalnya terdapat lebih dari satu titik kritis, misalnya ada 2 ataupun 3, boleh lebih dari 3 juga pun ya. Nah, kita dapat membandingkan nilai fungsi di titik-titik tersebut sebagai sebagai contoh misalnya, oke, nilai terbesarnya itu sekian. Nah, berarti titik yang tadi itu adalah merupakan titik maksimum. Nah, jadi nilai maksimum atau minimumnya itu nanti dibandingkan berdasarkan nilai fungsi pada titik-titik tersebut. Seperti itu. Ya, kita bahas di sini contoh pada kasus sebelumnya ya, yakni fungsi f sama dengan x kali y. Nah, dengan kendala ya, ini domainnya ini akan menjadi kendala dia ya, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Jadi kita diminta untuk menentukan nilai maksimum dan juga nilai minimumnya ya. Kebayang nggak sih kemarin itu kita sempat saya sempat berikan gambarnya ya. Saya nggak bisa gambar di sini, buang waktu nanti ya. Jadi dia itu ya coba dibuka aja ya slide sebelumnya atau video sebelumnya. Nah, di titik 0,0 dia itu titik pelana. Kenapa? Karena masih ada yang ke atas masih ada nilai fungsi yang di atas dari nilai fungsi di titik 0,0, masih ada yang di bawah gitu. Nah, maka dari itu kita akan mencari sekarang bagaimana kalau misalnya domainnya dibatasi, nanti berapa nilai maksimum dan minimumnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa tuliskan bahwa fungsi kendalanya itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 1 ya. Jadi ini kalau bisa kita tuliskan gx, y itu sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat ya. Dikurang 1. Kenapa gitu ya? Ini bisa dipindahkan satunya. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Nah, tadi kan kita punya ya bahwa gx, y itu sama dengan 0 ya. Ini yang akan menjadi gx, y-nya gitu ya. Kemudian dengan metode Lagrange kita akan mencari titik x, y dan juga lambda yang menjadi penggali Lagrange-nya. Dimana dia memenuhi persamaan, ini ketinggalan ya lambdanya. Nah, ini dia memenuhi bahwa gradien di F itu sama dengan lambda kali gradien di G ya. Dengan Gx, Y-nya sama dengan 0. Nah, oke, kita tadi punya persamaan, dua persamaan ya. Ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Oke, sekarang kita sudah bisa bekerja ya. Kita cari dulu gradien di F. Gradien di F kita bisa turunkan ya, yang ini terhadap X dan terhadap Y. Nah, berarti kita punya gradien di F-nya adalah kita turunkan terhadap Y dulu, X dulu ya, berarti ini Y, ini X. Sama dengan lambda. Nah, kemudian gradien di G ya. Kalau gradien di G berarti fungsi yang ini X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 1 kita turunkan terhadap X dan terhadap Y. Nah, berarti dia akan menjadi 2X, yang di bawahnya adalah 2Y. Nah, ini akan diperoleh dua persamaan nantinya. Persamaan pertama adalah Y sama dengan 2X, dan persamaan kedua adalah X sama dengan, ini ada lambdanya ya. Lambda X, 2 lambda Y. Nah, dari persamaan ini kita bisa lihat ya bahwa
ada yang bisa kita eliminasi, yaitu si lambdanya ya. Nah, kita dapatkan y kuadrat sama dengan x kuadrat. Nah, ini mungkin bisa disubstitusi. Di sini saya coba substitusi aja ya, lambda sama dengan y per x ya per 2. Nah, di sini berarti bisa dipakai x sama dengan 2 y per 2x y gitu ya. Lambda sama x-nya mirip ya, jadi gini aja. Nah, gitu ya. Nah, jadi akan diperoleh di sini adalah lambda ya, sorry. Oke. X sama dengan 2 dikali lambdanya adalah dari persamaan yang ini diperoleh lambda y sama y per 2x gitu ya. Y per 2x dikali y. Nah, ini bisa dicoret ya, sehingga diperoleh x-nya bisa dikali juga x kuadrat sama dengan y kuadrat. Nah, dari sini kita punya satu persamaan ini. Ya, dari hasil substitusi sih kalau saya ya. Kalau di sini kan dia eliminasi. Nah, kita dapat ini, lalu dari sini kita bisa substitusikan ya, bahwa di sini kan kita akan memperoleh y sama dengan positif negatif x. Lalu kita bisa substitusikan ke persamaan kedua. Mana persamaan keduanya? Nah, persamaan keduanya yang ini. Yang ini. Ya. Kita gantikan pertama ya, bisa dituliskan di sini dia punya x kuadrat ditambah ya. Nah, kita bisa pilih nih, y pertama itu positif atau negatif. Di sini saya ambil yang positif aja ya, jadinya akan diperoleh x kuadrat juga dikurang 1 sama dengan 0. Ya, jadi di sini kalau mau pakai positif ataupun negatif ya tetap aja kita punyanya itu x kuadrat di sini. Jadi 2x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan punya x sama dengan positif negatif 1 per akar 2 ya. Nah, dari x yang ini nanti akan diperoleh nilai y-nya juga nanti ada 4 ya jadinya. Nah, nanti pada akhirnya akan diperoleh x-nya ini dan y-nya ini. Nah, pada akhirnya yang akan menjadi nilai maksimum atau minimum ya, ini kan baru diperoleh titik kritisnya aja ya. Titik calon nilai titik ekstrim gitu. Nah, di mana dia akan mengalami maksimum ataupun minimum. Nah, kita perlu cek dulu gitu nilai fungsinya. Mana yang maksimum, mana yang minimum gitu ya. Nah, silakan dicoba sendiri. Tapi ini sebenarnya udah kita bahas juga ya sebelumnya. Jadi tahapan terakhir itu cek nilai fungsi di titik kritisnya. Oke, sekarang untuk contoh pada peminimuman luas permukaan kotak dengan volume 1. Nah, kemarin kan kita coba cara mensubstitusikan salah satu variabel gitu ya. Nah, di sini kita gunakan metode Lagrange. Gimana caranya? Ya, cukup kalian definisikan dulu apa fungsi objektifnya. Fungsi objektif inilah fungsi yang akan kita minimumkan atau maksimumkan. Kemudian definisikan apa fungsi kendalanya. Lalu dengan metode Lagrange kita akan punya ya bahwa gradien di F itu sama dengan lambda kali gradien di G. Nah, berarti kalian cari dulu nih lambda del F atau vektor gradien di F. Turunkan L ini terhadap masing-masing variabelnya ya. Nah, maka diperoleh ini persamaan 1, persamaan 2 dan persamaan 3. Jadi ini nanti del F X ya. Oke, bukan del lagi ya. Fx, kemudian di sini Fy, di sini Fz. Jadi ini kita bekerjanya di 3 peubah ya. Nah, yang ini itu adalah Gx, Gy, dan Gz ya. Kemudian dengan melakukan eliminasi ataupun substitusi ya dari 3 persamaan ini, nanti akan kita dapatkan bahwa X sama dengan Y dan sama dengan Z. Lalu kita substitusi yang kita dapatkan ini ke persamaan kedua. Jadi kalian mensubstitusinya ke persamaan kedua ya. Apa persamaan keduanya? Ya, kita kan punya ya bahwa Gx, Y, Z itu sama dengan 0. Oleh karena itu, X, Y, Z kurang 1 itu sama dengan 0. Ya.
Maka dari itu, substitusi nih X, Y, Z-nya sama dengan semuanya. Ya udah, berarti ini bisa diwakilkan ke satu kubah aja. X pangkat 3 sama dengan 1, sama dengan 0. Dari sini kita akan peroleh X-nya adalah 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Nah, maka dari itu, kita peroleh satu buah titik kritis aja, yaitu di 1,1,1 gitu. Nah, secara otomatis ini akan menjadi titik minimumnya, ya. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat ke contoh soal yang baru. Jadi ini belum pernah dibahas ya di soal sebelumnya atau di chapter 12.8. Jadi kita akan meminimumkan jarak ya, sebenarnya bukan meminimumkan jarak juga ya, tapi memang kita akan mencari jarak terdekat antara titik asal kepada kurva permukaan yang ini gitu, kepada permukaan ini. Ya ini kan bidang ya, kepada bidang ini gitu. Oke, di sini kita rumuskan dulu. Kita akan mencari jarak terdekat ini menggunakan metode Lagrange ya. Maka dari itu kita rumuskan dulu apa fungsi objektifnya. Nah, ingat fungsi objektif itu adalah objektif itu adalah fungsi yang akan diminimumkan. Ya. Nah, di sini yang akan diminimumkan apa? Yaitu jarak ya. Jarak terdekat. Nah, jarak di sini. Berarti rumus jarak apa? Nah, rumus jarak pada fungsi 3 kubah ya berarti ini. Ya. Ini adalah D kuadrat. Jadi kita bisa tuliskan D kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ya, yang jaraknya itu kan yang akarnya ya. Cuman dengan kita meminimumkan D kuadratnya juga secara tidak langsung kita meminimumkan D-nya gitu. Makanya sekarang kita boleh pakai kita minimumkan saja D kuadrat, itu akan sama saja dengan meminimumkan fungsi D gitu. Nah, kemudian dari fungsi D kuadrat ini menjadi fungsi objektif. Nah, ini yang si f x, y, z kita. Lalu fungsi kendalanya apa? Nah, fungsi kendalanya itu adalah bidang ini ya. Jadi karena titik yang akan dicari jaraknya ke titik asal itu ada pada bidang ini, oleh karena itu bidang ini akan menjadi fungsi kendala kita. Makanya di sini dituliskan yang ini nih, saya nggak usah tulis ulang lagi aja ya. Nah, dengan menggunakan metode Lagrange, kita tahu bahwa gradien di F itu sama dengan lambda kali gradien di G ya. Nah, maka dari itu ya silakan kalian cari masing-masing gradiennya. Turunkan ini terhadap variabel masing-masing, ini 2x, ini 2y, ini 2z. Nah, ini lambdanya. Nah, vektor gradien di G. Nah, ini bisa diturunkan juga ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Ya udah, dari sini kita nanti akan peroleh nih hubungan x, y, z-nya ya. Jadi kalau x di sini sama dengan berapa? Lambda per 2 ya. Kemudian y itu adalah berapa nih? Lambda aja, kemudian Z 3 lambda per 2 gitu ya. Dan di sini kan nanti bisa dicari ya hubungan X, Y, Z-nya apa gitu. Nah, lalu dari ini mungkin coba ya. X sama dengan 2x sama dengan lambda. Nah, ini kita substitusi nih ke ini. Berarti Y sama dengan 2x ya. Kemudian ke sini kita juga bisa coba masukkan lambdanya ya. Z sama dengan 3 per 2, 2x. Nah, berarti nanti ini diperoleh Z itu sama dengan 3x. Nah, Y sama dengan 2x, Z sama dengan 3x. Ya, dari sini kita bisa ganti ke sini. Ke fungsi kendalanya. Bahwa X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan kurang 6 sama dengan 0. Nah, ini diganti nih. Kan tujuan kita mau cari titik kritis ya. Jadi ini harus dalam satu variabel gitu. X ditambah 2Y berarti 4X ditambah 3Z. 3Z-nya berarti ya 9X dikurang 6 sama dengan 0. Dari sini kita akan memperoleh 14X sama dengan 6. X adalah 6 per 14. Nah, ini diperoleh nih.
silakan disubstitusikan ke masing-masing persamaan ini, Y dan Z-nya. Nanti akan diperoleh berapa X, Y, dan Z. Ini adalah titik kritis ya, ingat ini titik kritis. Nah, di sini kelihatan ya bahwa kita menemukan satu titik aja. Ya udah, ini akan menjadi titik ya, di mana jarak dari titik ini ke 0,0 itu adalah jarak minimumnya nanti gitu. Karena diperoleh satu titik ya, jadi kita nggak perlu cek gitu nilainya berapa gitu ya. Oke, silakan ditulis ulang aja ya di catatannya dengan rapi gitu pembahasannya. Lanjut, ini adalah soal kedua. Soal ini kita diminta untuk meminimumkan, bukan meminimumkan ya, tapi kita menentukan nilai ekstrim dari fungsi dua peubah ini, 1 ditambah XY dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat pada cakram tertutup. Nah, di sini sebenarnya mencari nilai ekstrim yang punya batas ya, jadi punya titik batas. Kalau titik kritis, ibaratnya kemarin kan kita bahasnya itu fungsinya itu ada yang pakai titik batas, ada yang pakai cuman punya nilai stasioner, singular gitu ya. Kita sedikit yang membahas yang punya titik batas gitu, karena tidak diberikan gitu batasan domainnya. Nah, di sini kalau misalnya diberikan batasan domain, kita sudah bisa ya sekarang menentukan tanpa harus melakukan parameterisasi gitu pada fungsinya gitu. Kita bisa menggunakan metode Lagrange untuk menyelesaikan fungsi-fungsi yang punya titik batas gitu ya. Nah, di sini ya diulang lagi ya, F continue pada cakram atau lingkaran ini. Jadi F itu mencapai nilai maksimum dan minimum itu ya di titik ini gitu. Jadi artinya itu di titik batas gitu ya. Kita bisa cek dulu ya, untuk titik singular itu dia tidak ada ya. Dia tidak punya titik singular. Kenapa? Karena dia adalah fungsi F ini terdiferensialkan pada semua bidang X, Y ya. Kenapa? Karena turunan parsial X dan Y-nya itu kontinu. Kemudian nilai ekstrim F kemungkinan dicapai di titik stasioner dan titik-titik perbatasan. Nah, maka dari itu kita cuma punya dua opsi, titik kritis stasioner ataupun titik perbatasan. Nah, jadi maka dari itu bukan serta-merta ini bisa langsung dicari dengan ini ya, mengabaikan titik stasioner, enggak. Jadi kita tetap melist dulu kemungkinan titik kritisnya apa saja gitu. Jadi kita cari dulu titik stasionernya berapa, baru nanti kita cari titik kritis pada lingkaran perbatasannya. Oke, pertama kita cari titik kritis. Bagaimana caranya ya? Kalian udah tahu bahwa itu sama aja dengan mensamadengankan gradiennya dengan 0 ya. Ini sama dengan 0,0. Nanti dapatlah titik kritisnya itu adalah di titik 0,0. Nah, untuk mencari titik kritis pada titik perbatasan atau lingkaran yang merupakan batas, baru kita gunakan metode Lagrange. Jadi kalian perlu hati-hati juga ya di sini. Bukan berarti semua fungsi itu diartikan sebagai kita tetap ya berpegangan kepada konsep sebelumnya. Jadi yang akan menjadi titik kritis itu adalah 3 titik, stasioner, singular, dan titik batas. Nah, ketika kita bertemu dengan fungsi seperti ini dan dia mengatakan bahwa cakramnya tertutup seperti ini gitu ya. Nah, kita punya 3 kemungkinan itu. Makanya kita cek dulu titik singular, titik stasioner, dan titik perbatasan. Nah, khusus untuk titik perbatasan, ini bisa kita selesaikan dengan ya metode Lagrange. Nah, kalau yang lainnya ya silahkan dicek masing-masing secara caranya sudah ada ya gitu. Nah, lalu saya lanjutkan di sini dengan metode Lagrange. Kita akan memperoleh 4 titik kritis pada ya, titik kritis ini titik batas ya. Titik batas ya, titik-titik batas pada lingkaran. Jadi kita kan tadi punya ini domainnya ini atau cakramnya ini berupa lingkaran ya. Jadi misalnya ya dia punya batasan domain di lingkaran ini gitu ya. Nah, kan nggak semua titik di sini ya yang akan menjadi
calonnya gitu ya. Nah, maka dari itu dia temukan 4 titik kritis atau 4 titik yang akan nilainya itu akan menjadi nilai maksimum atau ya akan memberikan nilai maksimum atau minimum gitu. Nah, untuk mencek mana yang maksimum atau minimum, karena di sini ditemukan 4 titik ya, kita ya totalnya ada 5 ya dengan titik stasioner. Nah, kita perlu cek dengan mencek ke nilai fungsi tersebut. Jadi disubstitusilah ke si fungsi f x, y ini. Nah, setelah itu diperoleh ternyata f-nya itu maksimum di 0,0, yaitu dengan nilai maksimum 1, dan mencapai nilai minimum di titik 2 buah titik ini ya, dengan nilai minimumnya negatif setengah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini kita akan membahas metode Lagrange menentukan nilai ekstrim fungsi 3 poba dengan 2 kendala. Kalau tadi kan cuma 1 ya kendalanya, di sini kita bahas 2 kendala. Nah, 2 kendala gimana caranya? Ya sama aja sih sebenarnya ya, cuman di sini ditambahkan 1 suku lagi untuk kendala kedua ya. Misalnya kita punya fungsi f, kendalanya itu pertama g dan kedua h. Nah, kita akan punya persamaan seperti ini, gradien di f itu sama dengan sekian kali ya, lambda kali gradien g ditambah mu kali ulang lagi ya, lambda kali gradien di g ditambah dengan mu kali gradien di h gitu. Dengan syarat, tambah syaratnya bahwa fungsi kendala di g sama dengan 0 dan fungsi kendala di h itu fungsi kendala h itu sama dengan 0. Nah, nanti titik P yang akan kita peroleh itu disebut juga dengan titik kritis dari f, dan bilangan lambda dan si mu itu disebut dengan pengalih Lagrange yang bersesuaian. Jadi sama aja ya konsepnya. Nah, caranya pun juga sama gitu. Mungkin nanti penerapan soalnya bisa kalian sesuaikan ya. Di sini ya kita perlu cermati dulu soalnya apa. Kita cari dulu ini fungsi f. Oke, kemudian kata dia ya kita diminta untuk menentukan nilai ekstrim dari fungsi f ini pada kurva perpotongan ya. Jadi kita diminta untuk menentukan nilai maksimum atau nilai ekstrim dari f, dan domainnya itu terbatas gitu ya. Di mana? Ya di perpotongan lingkaran ini atau tabung ini ya, dengan bidang ini. Ya, kalau si ini kan kalau misalnya digambarkan ke 3 dimensi kan berupa tabung gitu. Nah, perpotongannya nanti akan berupa bidang ya di sini. Oke. Nah, gimana cara menentukannya? Ya, di sini ya kita bisa cek bahwa fungsi kendalanya ada 2 ya, maka bisa ditulis persamaannya seperti ini ya. Nah, oke. Oke, untuk penyelesaiannya silakan ya kalian coba sendiri, ini sebagai latihan nanti ya. Oke, bisa dicoba sebagai latihan pengerjaan lebih detailnya ya. Caranya sama aja ya, bisa dicari hubungan x, y, z ya dari pertama yang ini. Lalu disubstitusi ke 2 persamaan selanjutnya. Nah, di sini juga ada titik pada garis yang merupakan perpotongan bidang ini dan bidang ini. Jadi, kalau tadi kita mencari jarak 1 titik pada bidang ke titik 0,0,0 gitu. Jadi, ke titik asal. Kalau di sini kita akan mencari ya titik juga, jarak titik ke titik asal juga. Namun, titik itu berada pada perpotongan bidang 1 dengan bidang 2. Jadi, nanti bidang 1 dan bidang 2 itu ya dia berpotongan misalnya di sebuah garis ya. Anggaplah garisnya di sini. Nah, ini nih garisnya yang ini. Nah, nanti kan titiknya ada banyak ya di garis ini. Oke, jadi kita diminta tuh untuk menentukan jarak terdekat antara titik yang berada di garis biru ini ke 0,0. Jadi kan nggak mungkin ya. Pasti ada satu titik yang akan membuat jarak terdekat. Nah, titik itu yang akan kita tentukan siapa titiknya gitu ya. Nah, ini bisa digunakan metode Lagrange untuk menentukan ini. Pertama, definisikan dulu fungsi objektifnya yaitu f, x, y, z. Lalu kendalanya apa ya? Kendalanya bidang yang berpotongan tadi ya. Nah, silakan ini dilanjutkan sebagai latihan juga ya.
Oke, pengerjaannya sama aja. Yang yang diminimumkan itu adalah jarak. Maka dari itu fungsi objektifnya adalah jarak gitu. Oke, mungkin itu saja ya penjelasan mengenai metode Lagrange. Memang di sini metode Lagrange ini salah satu opsi kita untuk menentukan nilai ekstrim dengan fungsi pada fungsi 2 atau 3 peubah yang memiliki kendala. Atau kalau misalnya kita mau mencari fungsi tanpa kendala tapi dia memiliki domain yang terbatas. Nah, itu juga bisa diselesaikan dengan metode Lagrange dengan menganggap bahwa domainnya itu adalah kendalanya, fungsi kendalanya gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.